Ini oleh saya dari platform dari platform salah satunya untuk project baik saya. Jadi saya menyampaikan, bukan mengajari, tapi ini menyampaikan aktif baik saya sebagai persyaratan mendapatkan sertifikat. Nanti di sini ada dua jenis kartu. Nanti Bapak Ibu bisa pilih salah satu, tapi jangan dibuka dulu. Jadi silahkan pilih Ibu. Peserta pilih satu. Setelah gak buka, tapi jangan disebutin. Nah, di situ kan ada perannya masing-masing ya. Bapak Ibu tolong berperan sesuai kartu tersebut. Nah, silakan salah satu dari Bapak Ibu yang bersedia mau buka studi kasus ini. Mungkin Bu Faren. Jadi bentar, nanti saling menebak nih. Kira-kira kita kan diskusi nih. Ibu nggak boleh lihat nih. Ya. Jadi saling tebak kira-kira ini kasusnya apa. Terus misalnya Bu Silpi dapat peran mungkin anak-anak dan lain sebagainya. Jadi nggak boleh, harus nebak lah intinya. Diskusi sesuai peran itu. Diambil, dibacain. Kasusnya apa? Persaingan tidak sehat antar program ranking dan pekerjaan sekolah membuat siswa saling bersaing secara ekstrim. Beberapa sampai mengalami stres dan kehilangan motivasi. Oke, sekarang mungkin Ibu sebagai perannya apa? Menanggapi ini. Silakan ditanggapi sesuai perannya. Itu ya. Iya. Jadi enggak. Ibu berperan. Jadi Ibu berperan sebagai orang ini. Mereka nanti nebak. Ini. Oke. Mungkin Bu. Diskusi. Atau kasus yang lain ya, kasus yang lain. Ada sih tapi Coba ya. Sudah paham dulu ya perannya ya, Ibu ya. Sudah paham. Ibu udah paham dulu ya. Ibu. Satu kasus lagi ya, Bu. Saya bacain ya. Seorang murid menunjukkan kecerdasan di atas rata-rata dalam pelajaran. Merasa bosan karena materi terlalu mudah dan membutuhkan tantangan belajar yang lebih tinggi atau program akselerasi. Oke, jadi itu siswa itu punya kecerdasan di atas rata-rata. Nah, responnya dari peran Ibu apa? bacanya kurang. Ibu bukan baca. Iya. Iya. Karena Ibu, iya. Kasus lihat aja, Bu. Jadi ada seorang siswa yang punya kecerdasan di atas rata-rata, tapi di kelas pun dia mudah bosan. Dia sudah bosan karena materinya terlalu mudah buat dia. Nah, sebagai seorang orang itu, sebagai ibu yang berempati, mereka bagaimana menanggapi itu responnya? Ya ada apa sih gitu? Gimana ya? Ini Bu. Bu Silvi mungkin? Iya, itu
tapi ya. Ya, oke. Ya, tidak apa-apa sih karena anak kita itu rata ya. Iya. Iya. Ini saya fokus pada apa tadi? Pada kebiasaannya kebutuhan. Tadi. Ya, saya mensupport gitu ya. Ini sebagai guru muda, silakan. Menurut Anda gimana tentang anak siswa yang begitu cerdas banget nih tanggapannya? Yes. Ibu foto itu mas sekolah itu. Kalau menurut saya mungkin saya lebih biar anak ini bisa membantu teman-temannya, maksudnya menugaskan dia untuk membantu teman-temannya yang Ya, oke. Ibu yang berpengalaman. Ya sama aja seperti tadi tuh kan, minta dia untuk membimbing teman-temannya yang kurang paham, semoga dia bisa paham lagi. Oke, menurut ibu pengawas sekolah bagaimana? Tidak mau. Seorang murid menunjukkan kecerdasan di atas rata-rata dalam pelajaran. Dia merasa bosan karena materinya terlalu mudah dan membutuhkan tantangan belajar yang lebih tinggi atau program akselerasi. Biasanya kalau anak di atas rata-rata itu kadang-kadang kan itu yang sering keluar masuk gitu kan. Tanggapan dari pengawas sekolah. Jadi sesungguhnya menurut pendapat kecerdasan itu mungkin lebih dari apa yang mempelajari kurang dalam kalau dalam pelajaran, jadi mungkin bisa membantu teman-teman yang lain gitu. Oke. Jadi untuk refleksi ini yang pertama apa sih tiga pembatas besar yang sering kita temui saat ingin berkolaborasi dengan salah satu guru, mungkin orang tua murid, mungkin pihak komunitas lain, hambatan yang pertama. Yang kedua, kapan terakhir kali kita itu melakukan penyelesaian kasus itu secara bareng-bareng yang melibatkan banyak pihak, baik wali kelas, guru, BK, kepala sekolah, pengawas sekolah, komite sekolah. Mungkin kita bisa refleksi nih, bisa ditulis mungkin di kertas lembar kerja ini. Kolaborasi. Kolaborasi kerja sama kita, guru kita ini di sini. Makan kolaborasi itu. Terus pelaksanaan sehari berbudaya. Iya, maksud saya kan itu, kita kan ada tentang studi kasus lah. Salah satu kasus, mungkin tadi salah satu kasus adalah anak yang berhasil. Salah satu kasus yang ya kasus ini kira-kira gimana kita menangani anak-anak yang misalnya salah satunya itu. Terus kedua mungkin anak-anak yang berkelahi dan lain sebagainya. Apakah kita sudah pernah melibatkan banyak pihak seperti itu? Banyak pihak itu seperti guru wali kelas, guru wali, guru BK, orang tua, kepala sekolah, komite sekolah. Apakah kita sudah melakukan?
pada saat menangani anak-anak yang privasi kan biasanya kalau misalnya itu tidak bisa ditangani oleh wali kelas pasti ke BK. Kalau misalnya BK itu kesulitan, nanti baru ke kepala sekolah dan itu sudah dilaksanakan atau dilakukan di SMP. Terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu Marlene. Kita kasih wow, wow. Baik, kira-kira kolaborasi ini kenapa penting? Menurut Ibu? Penting Pak, karena yaitu untuk bisa memudahkan mengerjakan permasalahannya, baik itu perkelahian dan lain sebagainya kan tidak bisa ditangani oleh kelas sendiri Pak. Tentu harus berkolaborasi dengan BK, dengan kepala sekolah dan lain-lain. Seperti itu, wajib kolaborasi. Terima kasih Bu Tuti. Yaitu tadi penting adalah semua murid mendapat peluang yang sama. Terus tidak ada lagi siswa yang tertinggal karena mereka akan mendapatkan pendidikan yang setara dan berkualitas. Yang kedua, menghilangkan kesenjangan. Kita bersama-sama menutup setiap perbedaan antara murid yang berhasil dan yang kesulitan. Mungkin Bu Teti silakan kira-kira mengapa kolaborasi itu penting. Ya, ini itu kan sangat membantu juga misalnya ada anak yang bermasalah di sekolah yang sering kita hadapi juga kan. Kadang dilibatkan di dalam itu ya malah dari kita kalau dari kita tidak tidak bisa menanganinya sendiri seperti itu disampaikan ke wali kelas ataupun teman-teman guru yang lain penanganan khusus dan setelah itu kita sampaikan ke kepala sekolah. Penting lah bersama untuk menyelesaikan masalah. Setuju ya. Kolaborasi itu penting. Yang pertama itu membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya lebih efektif dan bisa meningkatkan peran orang tua dan juga masyarakat dalam pendidikan dan menyediakan rujukan lebih banyak untuk murid yang membutuhkan. Oke, untuk pelanggan selanjutnya, Bapak Ibu dulu silakan pilih salah satu jenis kolaborasi yang perlu ditingkatkan dan diterapkan dalam di sekolah. Salah satu aja mungkin belum atau ingin ditingkatkan, misalnya bisa satu waktu langsung didiskusikan ya. Soalnya jenis kolaborasi kayak internal ya Pak ya. Tadi Ibu sudah sampaikan bahwa kita bisa melakukan kolaborasi antara guru BK, kepala sekolah ataupun mereka yang belum dan ingin ditunjuk untuk apa kira-kira menurut Bapak Ibu. Karena itu rendah. Yang kedua perkelahian. Ketiga membawa tempat rokok ke rumah ini paling sering terjadi adalah perundungan. Nah kira-kira yang perlu kita tingkatkan atau yang belum lah kira-kira apa ya? Mungkin Mungkin membuat sosialisasi, terus mengundang mungkin dari instansi kepolisian supaya nanti mereka bisa jelaskan kan sanksi-sanksinya. Kepala sekolah atau guru-guru juga berperan di situ. Sanksi dari sekolah itu seperti apa? Nah, kalau sudah berakhir sekolah, nanti sanksi di instansi lain mungkin kepolisian mungkin juga ada, mungkin seperti itu.
mungkin dari Pak Bapak, Pak Bupati, Uis. Kalau dari Umar ini mungkin lebih melibatkan dari pihak luar. Tapi iya, maksudnya itu pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Tapi kita harus buat mengadakan sosialisasi dulu Iya. kan, dari sekolah. Mm. Setelah itu baru kita undang juga ini pihak kepolisian. Iya. Ya seharusnya sih seperti itu harusnya, tapi itu aja mungkin dari saya. Terima kasih buat Bapak Ibu waktunya. Selamat siang. Siap.